Untuk membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini, berbagai transformasi kebijakan telah dilakukan di jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Namun masih ada transformasi yang belum terjadi, yaitu kebijakan yang memastikan kesinambungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, melalui Merdeka Belajar episode ke-22, Kemendikbudristek melakukan transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Perubahan pertama, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disingkat SNMPTN diganti menjadi seleksi nasional berdasarkan prestasi, di mana minimal 50% bobot penilaian berasal dari nilai rapor rata-rata seluruh mata pelajaran, dan maksimal 50% lainnya dapat berasal dari beberapa opsi komponen penggali minat dan bakat, yaitu nilai rapor maksimal 2 mata pelajaran pendukung, dan atau prestasi, dan atau portofolio. Komponen portofolio hanya berlaku untuk program studi seni dan olahraga. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran dan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam. Perubahan kedua, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disingkat SBMPTN diganti menjadi seleksi nasional berdasarkan tes, di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran dan hanya terdapat tes skolastik yang menguji potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes menitik beratkan penalaran peserta didik dan tidak menguji hafalan konten mata pelajaran. Pembelajaran sesuai kurikulum sudah cukup untuk menyiapkan peserta didik menghadapi seleksi. Dengan demikian, peserta didik tidak lagi perlu bergantung kepada lembaga bimbingan belajar. Orang tua tidak perlu terbebani oleh tanggungan finansial tambahan, dan guru dapat lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, dan berorientasi pada penalaran. Perubahan ketiga, seleksi mandiri perguruan tinggi negeri sebelumnya tidak memiliki standar transparansi antar perguruan tinggi negeri. Kini dalam penyelenggaraan seleksi secara mandiri, perguruan tinggi negeri diwajibkan untuk mengumumkan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima, metode penilaian calon mahasiswa, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang akan dibebankan ketika calon mahasiswa lulus seleksi, jumlah peserta seleksi yang lulus dan sisa kuota, masa sanggah, tata cara penyanggahan, dan kanal pelaporan masyarakat. Calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran apabila memiliki bukti permulaan pada kanal yang telah disiapkan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama dengan kementerian berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri, sehingga terlaksana seleksi secara mandiri yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, transformasi kebijakan dalam Merdeka Belajar episode ke-22 diharap dapat menghasilkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang lebih holistik, inklusif, dan transparan, yang akan mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah, sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten untuk kemajuan bangsa Indonesia dan terwujudnya cita-cita Merdeka Belajar.